mungkin tahun 2001 kan ya, udah dibilang 20 tahun lah usianya mobil ini ya. Cuman kalau lihat dari alternatornya ini kelihatannya masih agak baru ternyata memang. Oke, untuk mesin sendiri ketika kita nyalakan bunyi khas Toyota Soluna ya, dan tidak ada bunyi kasar maupun bunyi, cuman by the way ini masih normal, RPM konstan di angka sekian, masih normal ya. Setelah saya nyalakan cukup lama, kurang lebih. Halo, selamat datang di channel Panci. Selamat datang kembali. Kali ini saya akan membahas konten mengenai Toyota Soluna. Oke. Jadi unitnya ini kemarin saya dapat hari Minggu ya, tentang unit Toyota Soluna ini ya. Jadi ada beberapa kelemahan terutama di sektor eksterior ya. Ini kita lihat catnya banyak sekali yang lupas ya. Cuman dari segi performa mesin, mobil ini masih, saya bilang masih sangat dapat diandalkan ya. Jadi saya akan bercerita mengenai alasan saya mengambil mobil ini ya, walaupun dari sisi eksterior kelihatan sangat tidak menarik ya. Oke, kita akan lihat pengecekan apa aja yang kemarin sudah saya lakukan ya. Jadi pertama kita coba lihat dari sektor mesin. Oke. Ya. Jadi dari sektor mesin kemarin dari radiator saya lihat baru ya. Terus dari alternator ya. Kalau mobil itu mesinnya juga udah umur, apalagi tahun 2001 kan ya. Udah dibilang 20 tahun lah usianya mobil ini ya. Cuman kalau lihat dari alternatornya ini kelihatannya masih agak baru, ternyata memang benar baru 1 tahun kemarin dia ganti ya. Lalu kebocoran selang-selang pipa radiator saya lihat nggak ada ya. Terus oli power steering saya lihat kondisinya tidak ada kebocoran ya. Terus saya kemarin ngolong juga, saya lihat ada tidak ada kebocoran untuk posisi power steering ya. Lalu cuman ini ada kebocoran mungkin seal dari injektor ya, ini mungkin ya kita hanya ganti seal aja lah ya. Terus ini masih cek visual ya, kita lihat ini juga ada kebocoran oli sedikit ya. Oke, setelah itu saya cek radiatornya kemarin ya, dibuka ya. Terus saya coba cek asapnya sekarang. Nah, di sini ya kita cek asapnya di sini. Ini mobil juga. Nah, tidak berasap putih ya, jadi masih ini, dan asapnya juga tidak pedih di mata ya. Jadi simple as that lah kita dalam istilahnya pengecekan secara at glance secara singkat lah ya istilahnya ya. Jadi setelah itu baru saya tes jalan ya.
Jadi hanya sekedar itu. Lalu power steering itu kalau kita lihat di sini ya, cara pengecekannya itu mudah ya. Jadi tadi power pertama kita lihat kebocoran-kebocoran dulu ya, dalam arti kebocoran-kebocoran di sini sudah ya. Secara visual ini cek secara visual ya. Terus cairan-cairan pastikan. Nah ini kita lihat ada power steering ya, cairan-cairan ini minyak rem ya. Terus dipsticknya kita lihat ya, apakah ada satu hal yang mencurigakan ya. Oke. Nah setelah ini selesai visual, baru kita test drive ya. Oke. Oke, baiklah, untuk pengecekan radiator ya, kita lihat bagian-bagian selang-selangnya ini apakah baru ya, apakah ada kebocoran ya. Kalau bisa sih sebenarnya ada alatnya dibuka, cuman untuk sederhananya secara visual ya, ini kita bisa buka radiatornya ya. Kita lihat ini kan radiatornya baru ya. Kalau kita lihat di sini radiatornya baru ya, tapi jangan sampai kita terkecoh. Kita lihat di sini ya, apakah dia muncrat ya, apakah dia ada gelembung-gelembung ya. Ini ada gelembung sedikit kan, cuman ini sedikit. Nah kalau parah itu biasanya sampai apa itu gelembung-gelembungnya itu. Nah ini kalau kita lihat di sini ada putaran ya dalam ya, tidak ada gelembung menandakan adanya kompresi yang bocor ya, jadi masuk ke radiator. Biasanya pakai head atas ya, bocor ya. Nah ini adalah kondisi karburator radiator yang normal ya. Nah pengecekannya udah simple aja ya. Tunggu dulu. Nah ini ya, seperti ini ya. Nah ini menandakan bahwa water pumpnya bekerja, sirkulasi bekerja normal, nggak ada yang buntu ya. Kita lihat, kita tunggu dulu ya. Nah ini kemarin sih normal ya. Nah, tapi kalau ada yang mencurigakan seperti ini, dicek lagi apakah ada bagian mesinnya ini dipsticknya itu coklat susu enggak ya. Jadi kemarin walaupun ada gelembung seperti itu, saya cek di dipsticknya tidak ada oli yang warna coklat susu ya. Sampai 3 kali pengecekan. Satu hal yang wajar sebenarnya. Oke. Nah ini kalau kita lihat kan udah yang muter kan. Oke. Ini sirkulasinya bagus gitu ya. Oke, untuk bodi ya ini tidak ada bekas tabrakan ya. Kalau kita lihat di sini tidak ada cat yang keriting ya, masih mulus ya. Terus kap juga kita lihat bautnya juga masih baut bawaan ya. Samping-sampingnya juga. Nah sekarang kita lihat ada bekas karet nih dia kalau terendam kan. Ini so far nggak ada. Ini kalau kita lihat cek karet bekas, kita bisa lihat di sini ya. Kita lihat di sini ya. Nah ini ada bekas noda hujannya. Kalau kita lihat lagi di sini ya, nah, di sini ini masih bagus ya. Di sini nih di kopelnya itu juga kelihatan nggak ada noda-noda karat ya.
dalam-dalam juga ya. Ada beberapa karat. Nah ini juga ya, kalau kita lihat sini ya, ini juga ya ada beberapa karat. Kita coba sini ya. Nah ini ya, ini kalau mobil habis kerendam tuh ininya juga udah gampang nih Bu. Nah ini kalau ini mah karat normal lah ya. Oke. Oke, untuk tes jalan ya, kita lihat ini ya. Ini untuk tarikan mesin oke, nggak ada bunyi yang aneh-aneh ya, dalam arti tarikan pun juga masih ini kita tarikin ya, juga masih lembut, smooth ya, nggak ada bunyi ngelitik ya. Sometimes ada bunyi ngelitik, cuman nggak tahu. Ini kita coba lihat di polisi tidur ya, untuk mengetes kaki-kaki. Kaki depan nggak ada, kaki belakang juga nggak ada dalam kondisi pelan ya. Nanti kita coba lihat di speed trap ya. Di speed trap ini seperti apa? Ini agak jalan lurus, kita coba lepas stang kemudi juga oke ya. Nah ini kita lepas agak miring sedikit karena jalannya belok ya. Tapi kalau kita lepas ini kondisinya oke ya. Nah, ini mungkin kita agak kencengin dikit. Oh, masih belum ada bunyi-bunyi yang aneh di belakang. By the way, ini memang untuk depan aman ya. Yang belakang ini yang agak bunyi dikit ya, mungkin karena shocknya atau pusingnya akan kita lihat besok ya saat kita restorasi mobil ini. Oke. Lalu untuk akselerasi mesinnya masih mantap ya. RPM-nya jalan, untuk speedometernya juga jalan. Nah ini nanti kita coba belok paksa dalam arti kita mau cek CV joinnya ada masalah enggak ya. Oke, kita akan coba tes CV joinnya masalah enggak ya. CV join itu biasanya kalau kita tes dalam kondisi ini kita pelanin dulu ya, kita pelanin dulu, kita belok patah, kita gas. Nah kalau kita gini kan dia ada CV join ada masalah, biasanya bunyi cetuk gitu ya. Sekarang kita coba untuk belok yang ke kanannya, jadi belok kiri ya. Ini belokan patah untuk cek CV joinnya. Oh ternyata yang sebelah sana ini belokannya. Oke, sebelah sana ya. Oke, ini kita coba belok kanan patah ya, untuk tes kondisi CV joinnya. Pelan dulu ya, pelan. Oke, ini kita patah. Nah kita belokkan. Nah ternyata tidak ada ya, tidak ada bunyi, masih enak, masih mantep. Oke. Terus power steeringnya masih ringan sekali kalau kita lihat ya. Nah ini ya kita lihat ya, dan tidak ada bunyi-bunyi. Nah ini masih ringan banget ya, power steeringnya masih oke. Dan tidak ada bunyi yang aneh di power steering. Misalkan kalau misalkan dia itu bocor ya, dia kalau kita belokkan biasanya bunyi dengung gitu ya. Ini enggak ya. Oke, nanti kita akan cek sebetulnya saat dia stop kita belokkan mentok kanan mentok kiri sambil kita dengarkan apakah ada bunyi dengung. Itu bisa kita lihat power steeringnya bermasalah sebetulnya. Oke. Oke, untuk mesin sendiri ketika kita nyalakan bunyi khas Toyota Soluna ya, dan tidak ada bunyi kasar maupun bunyi yang istilahnya masalah dengan piring, bunyi cicit atau yang lain sebagainya tidak ada ya.
hanya bunyi klepnya aja titik-titik, ini khas Toyota Soluna. Oke ya. Terus di sini juga tidak ada kebocoran ya, karena kalau di sini ada kebocoran biasanya mobil akan berbet ya. Nah, untuk cek power steering itu simple, setelah kita lihat cairannya oke, tidak ada kebocoran, misalkan kalau ini ya wajar lah, masih wajar lah ya. Cuman untuk mengetes bahwa power steering ini masih oke dan tidak itu simple sebetulnya. Ini cukup kita belokkan aja mentok ya. Nah, kita belokkan mentok. Di sini tidak ada bunyi dengung ya, berarti pompanya oke ya. Ini kita belokkan ke arah berlawanan, juga tidak ada bunyi dengung ya. Kalau pol ya pasti dengung ya, cuman kalau memang power steering ini bermasalah banget, biasanya hanya bunyi setelah dibelokkan begini aja ada bunyinya banget ya. Jadi itulah akhirnya saya mikir ya power steering amanah, cuman saya perlu mengecek rakstirnya, besok akan saya cek apakah ada kebocoran atau perlu diservis ya. Jadi untuk cek power steeringnya ya. Sekarang kita akan cek AC-nya mobil ya. Pastikan setelah semuanya oke, cek berikutnya adalah AC ya, karena komponen AC ini perbaikannya lumayan mahal ya. Jadi kita lihat seberapa dinginkah AC-nya ini ya. Kita lihat di sini AC-nya masih dingin ya, dan saya lihat juga ada beberapa part yang masih oke ya. Ini AC-nya dingin banget ya. Lalu cek kelengkapan mirror. Nah, ini mirrornya masih jalan kan di sini ya. Nah, mirrornya masih oke ya. Ini kalau kita cek yang ini, yang kanan juga masih oke ya untuk mirror ya. Oke ya. Mirrornya fungsi, ini defogger ya. Defogger ini masih ada yang ini ya, yang apa? Yang perlu diperbaiki. Oke, untuk AC oke, semuanya oke ya. Yang menarik lagi dari mobil ini adalah sisi eksteriornya. Ini eksteriornya masih bludru ya, jadi masih belum di belum di cover sama pemiliknya ya. Dan ini dashboardnya juga masih oke ya. Ini ditambahin sama pemilik sebelumnya double din ya, tapi double dinnya ada kerusakan, tapi nggak apa-apa, mungkin biayanya nggak terlalu berat ya. Nah, terus ini eksteriornya, sebenarnya eksterior ini saya yang tertarik itu masih original ya, masih original semuanya ya. Ini juga masih bagus, plafon ya, plafon ini juga masih bagus. Terus dari sisi ininya juga masih oke ya, masih oke semuanya. Cuman ini aja power window bermasalah, cuman let's say power window nggak terlalu istilahnya bisa diperbaikin lah, mungkin butuh dana 500 ribuan ya, perbaikan power window. Jadi itulah pertimbangan saya mengambil Toyota Soluna ini, dan akhirnya kemarin jadi di angka 39.500.000 ya. Itu pun pajak mati 2 tahun ya. Jadi let's say kalau kita hitung-hitung ya sekitar berdirinya mobil ini di harga 44-45 lah ya, plus nanti perbaikan yang lain-lain. Oke. Oke, setelah kemarin saya cek semua kebocoran waktu mesin dinyalakan, mesin saya nyalakan beberapa agak lama, saya cek RPM-nya ya. Memang RPM-nya itu harusnya di sekitar ini, agak naik dikit lah ya kalau kita nyalain AC. Nah, ini sebenarnya agak ngayun dikit, cuman let's say masih oke lah. Tapi menurut saya ini agak sedikit kerendahan ya, sedikit
sedikit kerendahan ya. Nanti akan kita tune up lagi ya, kita cuman lagi, cuman by the way ini masih normal, RPM konstan di angka sekian, masih normal ya. Setelah saya nyalakan cukup lama, kurang lebih 15-20 menit, saya lihat juga pergerakan indikator temperatur mesin juga posisinya tetap di tengah ya. Jadi sistem pendinginan saya rasa tidak ada suatu hal yang aneh dan mencurigakan ya. Oke. Oke, sekarang kita bicara masalah eksterior ya. Ini kalau kita lihat catnya lepas ini, jadi mobil ini kebanyakan diparkir di luar rumah ya. Jadi kalau kita lihat di sini kusem banget ya. Jadi perlu pengecatan memang ya. Untuk biaya pengecatan nanti akan kita show lah. Ini juga ya. Ini juga bekas mungkin ditutup ya, sehingga kena panas. Jadi kena hujan, kena panas, akhirnya seperti ini ya. Ini talangan, nanti kita akan nambah talangan ya. Ini kalau kita lihat di sini juga pada rata-rata ya, udah umur 20 tahun ya. Ini juga udah mulai kusam ya. Ini ada baret sedikit. Oke. Dari sisi eksteriornya ya. Nah, ini juga mulai retak, pecah-pecah ya. Ini ya. Oke. No worries lah tentang masalah eksterior, karena saya akan melakukan cat full body ya. Ini juga ya, memang sudah kita anggarkan untuk biaya pengecatannya ya. Biaya pengecatan ini macam-macam ya, ada yang tergantung kita menggunakan furnisnya apa ya. Ada yang istilahnya itu biayanya 13 juta, 5 juta sampai 13 juta ya. Ini dari hasil saya survei beberapa tempat pengecatan mobil, tapi akhirnya saya memutuskan mengecat mobil ini nanti di daerah Depok ya. Situ saya udah deal harga di harga 5 juta ya. Nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa dengan penggunaan furnish second ya. Jadi saya tanya di daerah Gading Serpong dengan penggunaan furnish second, harga termurah itu di angka 7 juta ya. Tapi kemarin dapat info dari temen di Depok, ternyata ada yang biayanya hanya 5 juta saja. Oke, sampai jumpa di konten kami tentang pengecatan ya Toyota Soluna, hasilnya seperti apa dengan biaya 5 juta tersebut. Oke, itulah ya, jadi sangat menarik kita berbicara tentang Toyota Soluna ya. Selain bandel ya, spare partnya terkenal sangat irit ya. Jadi itu salah satu pertimbangan saya mengambil Toyota Soluna ya, untuk jalannya muter-muter lah ya, karena sebelumnya saya punya unit Nissan Serena, tapi Nissan Serena kalau dibuat muter-muter kan selain terkenal boros juga kurang enak untuk bermanuver ya, kalau untuk berjalan jauh. Oke. Jadi itulah singkat tentang Toyota Soluna ya. Jadi selain irit bahan bakar, dia juga terkenal bandel mesinnya ya. Jadi kalau bagi keluarga muda ya, yang sekiranya itu masih butuh mobil untuk transportasi, istilahnya masih belum punya anak atau anaknya masih istilahnya masih kecil ya, tidak ada salahnya memilih Toyota Soluna ini sebagai teman bepergian kemana-mana ya. Selain terkenal irit, juga perawatannya sangat murah ya, sangat murah dan mesinnya handal. Tapi ya itu, setelah kita memang mengambil, jangan lupa perawatan seperti pergantian cairan-cairan seperti oli, minyak rem, cairan radiator, itu memang harus benar-benar diperhatikan supaya mobil ini performanya tetap terjaga dengan maksimum dan tidak menyusahkan tentunya ya. Karena dengan perawatan mobil yang kurang terawat justru akan menyusahkan pemiliknya di kemudian hari. Oke. Itu aja mungkin gambaran singkat saya, pertimbangan saya, dan sharing saya mengenai Toyota Soluna dan memilih mobil Toyota Soluna. Ketika kita mau ambil unit bekas, apa-apa aja yang perlu dicek sudah saya jabarkan, dan semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di konten kami berikutnya tentang perawatan Toyota Soluna, karena saya akan restorasi ini nanti perbaikan cat maupun perbaikan mesinnya.
koleksi. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan konten tentang Toyota Celina berikutnya.